Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sahabat iman yang dirahmati Allah, tanggal 10 Agustus nanti kita akan memasuki tahun baru Islam 1443 Hijriah. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Di setiap pergantian waktu bagi kita adalah waktu untuk merenung, bermuhasabah, mengevaluasi diri. Meskipun muhasabah itu tidak mesti harus menunggu dalam waktu 1 tahun. Muhasabah dilakukan hanya orang-orang yang beriman, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan hendaklah setiap kita memperlihatkan apa yang diperbuat untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sahabat iman, surat ini memerintahkan kita untuk melakukan muhasabah dan perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan janji kita kepada Allah. Karena takwa adalah merupakan hal yang harus kita tegakkan dalam diri kita. Sahabat iman, sadarkah kita sebelum lahir ke dunia ini kita telah berjanji setia kepada Allah? Pastinya kita sudah lupa dengan perjanjian sewaktu di alam ruh. Tetapi dalam Al-Quran mengingatkan kita semua. Dalam surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Maka ruh-ruh itu menjawab, benar, betul, engkau adalah Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Sahabat iman, kita telah berjanji setia kepada Allah untuk beribadah, untuk bertakwa kepadanya, beribadah kepadanya. Lalu kita kemudian diingatkan untuk muhasabah, untuk mengevaluasi apa yang telah kita lakukan dalam rangka memenuhi janji kita kepada Allah sebagai bekal untuk masa depan. Kalimat pertama diawali dengan seruan bertakwa, dan selanjutnya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat nanti. Ghad di sini adalah akhirat. Para mufasir menyebutkan bahwa ghad di sini adalah akhirat. Hari esok kita adalah hari akhirat. Masa depan kita adalah hari akhirat. Dan hari-hari yang akan datang adalah hari akhirat, yaitu hari di mana dalam keabadian. Maka hendaklah kita melakukan muhasabah, mengevaluasi diri apa yang telah kita lakukan untuk akhirat kita.
Jika setiap urusan dunia saja kita melakukan dengan evaluasi tahunan untuk mengevaluasi perkembangan, untuk kemajuan, maka untuk urusan akhirat sudah seharusnya kita mengevaluasi, memuhasabah apa yang harus kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan. Mari kita luangkan waktu untuk bermuhasabah. Luangkan waktu untuk mengevaluasi diri agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Bila tahun ini sholatnya masih ada yang bolong, tidak lengkap, maka kita harus membuat target, berjanji kepada Allah agar tahun depan bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan lengkap. Bila tahun ini sholat 5 waktunya tidak lengkap, tidak berjamaah, kita pun harus membuat target agar tahun depan bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Bila tahun ini sholat berjamaahnya masih masbuk, kita perlu membuat target agar tahun depan kita tidak menjadi jamaah masbuk lagi. Sahabat iman, begitupun ibadah puasa, ibadah tilawah Al-Quran, sedekah, dan lain-lainnya. Kita harus membuat target agar bisa lebih baik ke depan. Karena muhasabah itu harus bisa merubah diri kita menjadi lebih baik, menjadi lebih hebat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan amal soleh harus kita dapatkan. Semakin dekat dengan Allah kita harus dapatkan, karena itulah janji kita kepada Allah. Bala syahidna. Sahabat iman yang dirahmati Allah, setelah Allah menyeru supaya kita bertakwa, Allah menyeru supaya kita bermuhasabah, lalu Allah menyeru kembali dengan seruan wattaqullah. Inilah satu-satunya ayat yang di dalam Al-Quran terdapat 2 perintah takwa. Inilah yang mengisyaratkan kita bahwa muhasabah itu sangat penting. Karena dengan muhasabah kita tentunya akan menjadi dekat kepada Allah dan kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Wattaqullah, wattaqullah, wattaqullah. Dan ayat ini pun kemudian ditutup dengan innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Khabir di sini adalah Allah Maha mengetahui. Sekaligus Allah akan mengabarkan di akhirat nanti. Allah akan mengetahui segala apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Allah akan mengabarkan semuanya di yaumil hisab, di yaumil mizan. Mudah-mudahan kita selamat, diselamatkan. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, sehingga di yaumil hisab, di yaumil mizan, kita bisa lebih baik di hadapan Allah. Apapun yang akan kita lakukan, apakah dalam kesendirian maupun di tengah keramaian, apakah tersembunyi pun terang-terangan, Allah mengetahui semuanya. Dan kelak di akhirat semua akan diperlihatkan perbuatan manusia, diperlihatkan seluruh perbuatan manusia, dan akan diperlihatkan kepada manusia. Merinding sekali mendengar mengatakan ini. Bahkan Allah pun mengetahui setiap amalan hati. Masya Allah. Sahabat iman, satu lagi yaitu pesan Khalifah Umar bin Khattab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah diri kalian sendiri-sendiri sebelum dihisab oleh Allah. Lakukanlah muhasabah di dunia sebelum dihisab oleh Allah di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita selamat di akhirat, selamat di dunia dan di akhirat. Dan kita berdoa semoga dengan pergantian tahun Hijriah ini kita bisa menumbuhkan semangat bermuhasabah dalam rangka memenuhi janji yang telah berjanji ketika ruh ini berada dengan Allah, sehingga bisa merubah diri kita menjadi lebih baik
hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah sampai kita meraih husnul khatimah. Amin ya Allah. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita meraih husnul khatimah, khususnya anak pribadi. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Hasanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.